Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai bahagia selalu dan tetap semangat ya belajar bonsainya. Bonsai dari tunggul pohon santigi atau Pempis acidula sangat terkenal diantaranya karena kemegahan liukan tarian batangnya yang hebat bahkan ekstrim. Sedangkan bonsai dari tunggul pohon Hokianti secara umum didominasi oleh batang-batangnya yang cenderung bergaris lurus dan terkesan sangat kaku. Lantas, bagaimana kalau seandainya sahabat bonsai sudah terlanjur memiliki tunggul pohon santigi, baik itu santigi karang ataupun santigi pasir, namun didominasi oleh garis-garis batang yang kebetulan cenderung lurus seperti halnya tunggul pohon Hokianti secara umum. Sahabat bonsai, nggak usah gelisah, nggak usah bingung ya. Karena yang pertama adalah harap diingat selalu sebagai catatan penting, fitrahnya keindahan dan seni itu bersifat subjektif, relatif, dan sangat personal. Kedua, berkarya seni itu harus bebas tanpa batasan eksakta benar atau salah seperti ilmu matematika. Supaya hobi bonsainya tetap happy dan asik-asikannya pol, sehingga ilusinya bisa melesat terbang sangat tinggi dari tingkat dasar, menengah, sampai tingkat sangat mahir. Sehingga sahabat bonsai semua bisa menaklukkan dengan mudah estetika semua jenis pohon baik besar maupun kecil dengan segala macam bentuk garis batang yang bagaimanapun, dari mulai yang bergaris kaku alias hanya lurus-lurus doang, atau yang meliuk luas sederhana secara umum sekedar goyang kiri, goyang kanan, berulang demikian terus ke atas, kiri kanan, atau yang meliuk-liuk ekstrim dan eksotis seperti tarian naga. Oleh karena itu, tetaplah fokus mengasah rasa atau feeling Anda, dan jangan lupa selalu gunakan gen atau DNA di eagle eye atau mata elang Anda, dan latihanlah berani menjadi diri sendiri. Buatlah bonsai santigi yang didominasi garis-garis batang yang cenderung lurus tadi seindah mungkin tatanan estetikanya, seperti halnya kemudahan Anda sahabat bonsai semua membuat bonsai Hokianti ya. Hanya saja untuk batang-batang yang relatif dianggap cukup lumayan besar, apabila dianggap terlalu panjang dan tidak akan dipakai sebagian atau bahkan seluruhnya, maka janganlah dipotong, karena luka potongannya insya Allah tidak akan menutup sempurna dalam waktu relatif cepat. Namun dibuat unsur kayu keringan yang indah dan menawan dengan cara dipahat atau diukir baik manual maupun elektrik, yang panjang pendeknya serta bentuk dan tekstur keringannya sesuai selera untuk menambah eksotisme bonsai kita dan jadi sangat tematik. Oleh karena itu, cara penaklukannya adalah pertama, terima saja fitrah estetika dari garis-garis batang yang lurus tersebut. Kedua, buat skenario keindahan yang terbaik sesuai ilusi Anda yang mencapai level tertinggi. Ketiga, yang tematik dan ilusionis, yang customize banget, yang limited edition. Selanjutnya, sesuaikan bentuk dan susunan konstruksi anatomi dari cabang-cabangnya yang tumbuh dari garis-garis batang yang cenderung lurus tersebut sesuai selera estetika masing-masing. Atur tajuk-tajuk daunnya pada ketiga titik kritisnya, yaitu bagian paling atas, tajuk daun paling atas, tajuk daun bagian paling kiri, dan tajuk daun pada sisi paling kanan, sehingga terasa seolah-olah membentuk piramida atau segitiga estetika yang diinginkan sesuai selera masing-masing.
Cukup mudah kan? Demikian, semoga cukup menghibur. Dan bila bermanfaat, mohon dan silahkan di-share di media sosialnya masing-masing, misalnya Facebook atau medsos lainnya. Selamat mencoba dan berkarya. Tetap sehat. Salam bonsai bahagia selalu ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.